Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Ketemu lagi dengan Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, maaf ya kalau topinya ini lagi, bajunya ini lagi, dan duduknya di sini lagi, karena saya bikin videonya sekarang waktu libur. Kalau hari biasa saya sangat sibuk sekali. Dan kalau kalian juga melihat saya pakai baju ini terus, itu terus, topi itu terus, pemirsa, saya kasih tahu barang saya udah dikirim ke Indonesia, udah dicargoin barang-barang baju kayak gitu. Karena insya Allah bentar lagi mau pulang ke Indonesia. Doain ya, mohon doanya buat semuanya. Bentar lagi pemirsa. Jadi ini bajunya saya tinggal sedikit saya sisain di sini. Jadi pemirsa gini nih, saya ingin membaca sekaligus memberi semangat kepada sahabat migran. Ini ada yang curhat ya, begini curhatnya. Berbagi pengalaman, Cek. Aku sewaktu masih single bekerja di Singapura 2 tahun, bisa benerin gubuk orang tua, bisa benerin rumah orang tua. Setelah nikah pergi lagi 3 tahun, ludes uangnya dikirim ke suami. Bayangkan 3 tahun. Nah, sekarang saiki 9 bulan di Hong Kong belum punya apa-apa. Tetap semangat, Cek. Nah, jadi statusnya si Mbak ini sangat sekali saya ingin mereaksi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, begitu pemirsa. Nah gini, aku waktu masih single di Singapura kerja 2 tahun bisa benerin gubuk orang tua, begitu ya. Tetapi dia kerja 3 tahun uangnya ludes dikirim suami, begitu ya. Sekarang 9 bulan belum dapat apa-apa. Jadi si mbaknya ini dia menyemangati kita, dia menceritakan kehidupannya dia ya selama di luar negeri seperti itu. Jadi pemirsa, para pekerja migran Indonesia itu sukses dan enggaknya, uangnya itu bisa tertampung atau enggak, gajinya itu bisa ada manfaatnya atau enggak, itu bukan dilihat dari nilai gaji besar atau kecil. Jangan ya, nih saya kasih gambaran pemirsa. Mau gaji kita kecil ataupun gaji kita besar ya, misalkan di Hong Kong 8 juta lebih ya, begitu ya. Misalkan di Saudi berapa juta, misalkan 5 juta atau berapa. Nah, tidak menutup kemungkinan yang bekerja di Hong Kong lebih sukses daripada di Saudi Arabia atau Singapura ataupun Taiwan. Intinya, jika kita BMI gajinya besar, dia akan lebih sukses. Misalkan gajinya kecil, dia tidak akan begitu sukses. Tidak dilihat dari nilai gaji itu ya. Tetapi kesuksesan pekerja migran Indonesia itu dilihat dari bagaimana dia mengelola keuangan. Ingat, bagaimana dia mengelola keuangan pemirsa. Saya jamin, karena saya juga berpengalaman, selama kerja 2 tahun Anda sudah bisa membangun rumah. Semangat. Ayo, sekarang yang belum punya rumah, masih banyak nih kawan-kawan pekerja migran Indonesia yang curhat ya, saya tahu masih banyak yang belum punya rumah, yang pingin rumah idaman. Kapan ya? Ayo, bareng-bareng saya doakan ya. Saya dapat inspirasi ini dari sahabat migran juga yang ada di Malaysia, Teh Mulyati ya teman-teman. Ingat terus kata-kata ini. Kita jangan beli barang apapun di luar negeri yang tidak bermanfaat di Indonesia. Ingat ya. Karena apa? Nunggu kita sukses dulu di Indonesia, baru kita akan beli semuanya. Intinya, kalau kita udah sukses di Indonesia, udah sukses begitu, apapun akan kita kebeli, begitu ya. Kita perusahaan kita udah ada di Indonesia, rumah kita udah ada, tanah kita udah ada, modal udah ada, uang tabungan udah ada. Coba kamu mau beli apapun bisa kebeli. Kamu mau beli barang dari luar negeri pun kamu bisa beli. Walaupun kita udah pulang ke Indonesia, di Indonesia udah sukses, uang udah ada,
Ayo, kamu mau beli barang apa dari luar negeri? Tinggal HP, online shop, beli ini, kirim. Jadi nunggu kita sukses dulu di Indonesia, baru apapun kita bisa beli. Nah itu, jangan dulu beli dulu di sini di luar negeri, nanti uangnya nggak ada di Indonesia. Nah kadang-kadang kebanyakan begitu ya pemirsa, kadang insaf lah ya, mulai sekarang bahwa semuanya insaf. Yang dipentingin nomor 1 dulu. Sekarang banyak sekali kawan-kawan saya yang lagi berjuang, termasuk saya juga, untuk menyelesaikan rumahnya yang baru separuh, belum semua, termasuk saya juga pemirsa. Ayo semuanya ya. Jadi tipsnya itu gini ya, gini, kemarin banyak yang komen bingung ya, kakak saya punya modal ini gimana sih, katanya orang terpercaya, saya punya uang gimana sih membangun rumah, apa nunggu saya pulang dulu atau saya suruh orang beli. Gini dulu ya, biar uang kita nggak ketipu. Kalau kalian ragu ya, ragu, nggak ada orang yang dipercaya, lebih baik uangnya tabung sendiri. Ingat, ketimbang nanti kita percaya ke orang, nanti pulang ke Indonesia rumahnya nggak ada, uangnya nggak ada, ditipu. Nah ingat, banyak kejadian. Dan ingat pemirsa, beli tanah sendiri ya. Jangan kita bangun rumah di tanah orang. Ingat, kita harus membangun rumah di tanah milik pribadi. Ingat, jangan membangun rumah di tanah milik orang ataupun di tanah milik saudara kita sendiri. Misalkan entah itu saudara ade, ataupun itu kakak, ataupun paman, tante, ataupun bude, ataupun mertua. Please, jangan mau bangun rumah di tanah milik orang ya. Saya kasih saran begitu. Jadi untuk saat ini uangnya ditabung dulu. Kalau di Indonesia ada orang terpercaya kayak orang tua dan terpercaya banget begitu ya, boleh kalian ngasih uang ke orang tua, nanti orang tua yang ngebeliin, belanjain materialan kayak gitu ya, barang-barang kayak gitu buat bikin rumah kayak gitu ya pemirsa. Dan trik saya ini dulu, saya nabung dulu. Setelah uang terkumpul ya sekitar 40 jutaan ya, 50 jutaan ya minimalnya itu ya, kecil. Saya cuti, pas saya cuti langsung saya bikin pondasi rumah. Itu taktik saya pemirsa. Jadi saya sebelum pulang ke Indonesia saya harus mengantongi di tabungan sekitar 50 jutaan lah begitu. Saya cuti langsung saya bikin pondasi. Itu semua sudah sedia, pasir, besi, batako udah sedia. Jadi kita sebelum cuti, sebelum pulang, saya cuti waktu itu sebentar, cuma 2 minggu lebih. Bikin pondasi aja belum beres, saya sudah pergi lagi ke Hong Kong ya, karena itu cuti ya waktu itu. Nanti saya sampai di Hong Kong, saya hubungan sama orang tua, uang kirim ke orang tua, jadi ngelanjutin orang tua beli barang apa. Jadi saya sudah hafal barang elektronik, barang mebel atau barang-barang bangunan itu diambil dari siapa, dari toko mana. Saya bisa langsung hubungan langsung sama tukang tokonya kayak gitu ya. Nah jadi enak, mas ngambil barang berapa uangnya, ngambil besi, ngambil semen berapa uangnya, sekian. Jadi saya di sini transfer uang ke tukang toko bangunannya. Jadi di orang tua tinggal ngasih bayaran buat tukang. Itu trik saya pemirsa. Boleh ya kalian contoh trik saya, mudah-mudahan bermanfaat. Karena kalau menurut saya membuat rumah untuk para BMI Hong Kong itu bukan BMI Hong Kong doang, untuk para pekerja migran Indonesia, bahwa membangun rumah itu salah satu hal yang sangat penting banget ya, begitu, beneran penting banget. Itu nomor 1, beli tanah dulu, habis itu bangun rumah. Saya yakin kalau sahabat migran Indonesia sungguh-sungguh selama 2 tahun uang itu ditabung,
saya yakin mampu membangun rumah. Ingat, dan yang punya suami tolong uangnya jangan dikocorin ke suami terus. Ingat, uangnya kita tabung sendiri. Kita harus pintar, karena suami itu berkewajiban memberikan nafkah buat kita juga, begitu. Ketimbang nanti kita kirim-kirim, kita pulang Indonesia nggak ada uang, nah capek kan. Nah begitu. Oke, buat semuanya terima kasih banyak ya. Maaf saya ngocehnya kemana-mana. Yang pasti saya doakan buat semuanya buruh migran Indonesia dimanapun saja berada yang belum punya rumah idaman, saya doakan mudah-mudahan kita disegerakan mempunyai rumah idaman, dikuatkan, dimampukan, dan harus berusaha. Mulai sekarang uangnya tolong disimpan ya, begitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan tercapai cita-cita kita semuanya dan kita pulang ke Indonesia membawa keberkahan, membawa kesuksesan, dan membawa kesehatan ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya serak pemirsa.